Santapan Harian Sabtu 12 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-24. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang pertama hingga ayat ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami yang saat ini bertelut dan bersembah kepadamu. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami berserah. Amin. Kisah Para Rasul 24 ayat 1-16. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap gubernur dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati damai dan oleh kebijaksanaanmu banyak perbaikan telah terlaksana untuk bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Kami dapati bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seseorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Namun kepala batalion Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Gubernur memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Namun aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan mengikuti jalan Tuhan yang mereka sebut aliran. Aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan orang mati, baik orang benar maupun orang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Sahabat Santapan Harian, sebuah pepatah Jawa yang bunyinya alon-alon angger kelakon mempunyai arti biar lambat asal selamat. Pepatah ini penting dalam pengambilan keputusan agar kita tidak cepat-cepat memutuskan sesuatu tetapi menyesal kemudian. Setelah menerima surat Claudius Lisias dan kedatangan Paulus, Gubernur Felix tidak langsung mengadili. Setelah 5 hari ketika para pendakwa Paulus yang terdiri dari imam besar Ananias, beberapa tua-tua dan seorang pengacara yang bernama Tertulus tiba, barulah sidang diadakan.
Setelah Felix mendengar pujian mereka atas usaha dan kebijakannya yang baik maupun dakwaan mereka terhadap Paulus, ia tidak langsung menyatakan putusannya, tetapi ia memberi isyarat kepada Paulus untuk berbicara. Maka Paulus menyampaikan pembelaan dirinya yang dimulai dengan keyakinannya atas kinerja Felix sebagai seorang hakim. Lalu diceritakannya lah kronologi kejadian dari kedatangannya ke Yerusalem, tentang apa yang tidak dilakukannya dan tidak adanya bukti atas tuduhan mereka, pengakuannya akan bakti dan kepercayaannya, hingga tantangannya terhadap segala hal yang dituduhkan kepadanya berdasarkan fakta-fakta yang dimilikinya. Untungnya Gubernur Felix adalah seorang pemimpin yang tahu tentang jalan Tuhan, sehingga ia memutuskan untuk menangguhkan perkara tersebut. Akhirnya Paulus kembali ditahan dengan tahanan ringan, dan dicatat bahwa sampai genap 2 tahun Paulus tetap berada dalam tahanan dan perkaranya ditangguhkan. Dalam kehidupan terkadang ada saja persoalan yang tidak bisa langsung diselesaikan. Pada saat-saat seperti itulah kita perlu kebijaksanaan untuk tidak terburu-buru. Ditangguhkan bukan berarti diabaikan, tetapi mengambil waktu untuk membuat pertimbangan yang sematang mungkin. Di tengah kompleksnya persoalan kehidupan, kita pun perlu menangguhkan hal-hal yang bisa mengacaukan pikiran. Di dalam penangguhan, itulah kesempatan bagi kita untuk menantikan waktunya Tuhan dan mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami memuji-Mu karena Engkau telah menopang kami di sepanjang hidup kami. Berilah kami iman untuk terus percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami bersembah. Amin.